Ya, kita memasuki segmen terakhir di dialog pagi kali ini masih bersama Pak Rizaldi dan Pak Yasin. Saya langsung ke Pak Yasin. Ini kalau tadi dikatakan bahwa secara struktur saja di kementerian itu ada Dirjen Haji dan Umroh, terus di bawahnya yang ngurusin haji itu banyak, tapi yang ngurusin umroh tidak ada. Kabit saja. Kabit saja. Bagian, itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Nah ini boleh nggak saya bertanya gini, maksudnya ini sebetulnya kementerian tidak memprioritaskan atau sebetulnya tidak kepikiran bahwa ini sebetulnya sesuatu yang harus diprioritaskan? Nah, ini kan ada keterkaitan kalau membentuk atau membuat struktur baru itu izinnya harus dari Menpan. Saat itu umroh itu kan masih katakanlah masih tidak seperti yang sekarang ini. Demikian boomingnya luar biasa karena antrian haji yang panjang berdampak orang itu memilih opsi lain yakni ibadah umroh yang bisa dilaksanakan setiap saat lah katakanlah seperti itu. Nah ini tentu segera mengajukan usulan untuk dibuatkan struktur baru. Ini nanti kita sampaikan kepada Menteri Agama, tentunya akan menjadi suatu pertimbangan khusus karena harus kita sertai analisis kita bahwa ini melayani. Kalau menurut Pak Yasin 1,2 juta per tahun. Ya tidak cukup lah kalau itu dilayani hanya misalnya 200 travel yang punya PPIU tadi, itu tidak cukup itu. Luar biasa itu repotnya itu. Dan kan tidak, katakanlah jumlah dari yang berangkat itu kan variatif kan. Ada memilih bulan-bulan tertentu, yakni Ramadan misalnya yang paling tinggi atau 2 bulan sebelum Ramadan itu, bulan Rajab, bulan Sya'ban dan Ramadan itu kan yang tertinggi. Nah, menggelembung di situ yang lainnya kan juga kecil-kecil gitu loh. Tapi kalau di jumlah per tahunnya itu 1,2 itu kan luar biasa. Sehingga jadi tidak cukup moratorium itu. Moratorium terus akhirnya membuat katakanlah cabang-cabang yang ternyata tidak punya izin. Seperti terjadi di kasus Makassar, ada yang terindikasi kena MERS pada saat itu dan tidak boleh pulang sesuai dengan aturan di pemerintah Arab Saudi. Kalau sedang kena penyakit tidak boleh langsung diterbangkan kalau dia tidak layak terbang, maka dirawat dulu di Jeddah. Nah, ini tidak ada laporan misalnya, konjen tidak dilapori, kemudian juga tidak ada dilapori itu. Nah ini kan perlu penataan yang lebih jauh, biar secara administratif bisa kita sosialisasikan kalau ada apa-apa harus lapor dan silahkan comply terhadap aturan perundangan. Tapi lapornya kemana itu yang jadi masalah sebetulnya kan, seperti yang disampaikan sama Pak Saleh tadi. Lapornya jadi bingung gitu, tidak ada pos khusus. Di sana kan ditunjuk Pak. Lapornya di sana itu konjen dan Kalau lapor atas adanya suatu penipuan yang menjadi korban adalah masyarakat atau jamaah, dilaporkan misalnya saja ke Dirjen Haji, kemudian tembusan izin. Jadi kita tahu rekod pelaksanaan atau kinerja dari penyelenggaraan umroh itu seperti apa. Karena dalam undang-undang pasal 43 itu jelas loh, bahwa umroh itu juga kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan. Dan itu belum diselenggarakan hingga saat ini oleh pemerintah. Penyelenggaraan belum, pengawasan belum maksimal. Kalau memang pengawasan kurang maksimal, gandenglah izin. Maka kita akan mengawasi itu kan demi kebaikan. Jadi artinya kalau boleh saya simpulkan, penyelenggaraan belum, pengawasan juga belum maksimal. Nggak aneh juga kalau misalkan banyak penipuan yang terjadi saat ini. Makanya itu. Kalau menurut Pak Rizaldi sendiri, apa solusi yang diharapkan sebetulnya sebagai pengusaha? Jadi Pak, ini soal izin-izin umroh ini biarkan travel itu menurut saya fastabiqul khairat kalau bahasa Islam. Jadi mereka berlomba-lomba melayani tamu-tamu Allah ini dengan sebaik-baiknya. Moratorium moratorium ini jadi masalah karena jadi sarana bisnis baru Pak. Jadi orang sekarang jualan PPIU itu 1,3 miliar. Karena ini kan moratorium udah nggak bisa nih. Dia nggak bisa proses izin umroh lagi. Nah orang jadi buka nih mau beli PPU saya nggak, tadi yang saya bilang satu orang itu bisa punya banyak travel, dia jualan kayak izin trayek angkutan umum ini kan? Iya. 1,3 miliar 2 miliar, taunya orang udah saking semangat ini pasar umroh 1,2 juta, wah duit besar banget gitu. Dia beli nggak taunya syaratnya, nggak taunya PPU-nya juga nggak jelas juga segala macam. Nah ini masalah Pak. Jadi biarkan aja travel itu melayani dengan sebaik-baiknya, izin dipermudah, nanti pengawasan ini diperketat. Kalau misalnya ada yang bermasalah, tapi serius dikatnya gitu. Serius dikatnya? Iya. Tapi kan sebetulnya banyak yang izinnya dicabut kan? Saya nggak tahu Pak kalau berapa banyaknya, cuman kemarin memang ada statement ada izin pencabutan, tapi
buktinya masih ada juga yang iklan di TV. Menurut Anda perlu nggak misalkan izinnya dicabut, terus kemudian orang yang dulunya menyelenggarakan itu semacam diberikan rentang waktu tertentu untuk tidak melaksanakan bisnis yang sama? Iya, ini soal nanti kan kalau pemerintah kan ngelihatnya dari keterangan domisilinya, terus akte segala macamnya kan nanti dari situ larinya. Oke. Nah, memang kesulitannya nanti ada di sana. Nah, cuman menurut saya ini yang sekarang udah punya izin ini dievaluasi dulu. Oke, baik. Pak Yasin, silakan. Ya, jadi karena banyaknya kasus bermunculan, memang tujuan adanya izin itu kan juga pencegahan dan untuk merubah suatu, katakanlah, kinerja dari Satker yang menangani umroh itu kan menjadi lebih baik. Ya. Maka kita akan dorong untuk memperbaiki dan mengusulkan adanya statuta baru atau struktur organisasi baru terhadap travel-travel yang mereka itu tidak comply terhadap aturan perundangan, maka diumumkan ke publik sehingga publik itu tahu mana itu yang berkinerja bagus, mana yang tidak berkinerja bagus, diupload di dalam web Kemenag. Ini akan mendongkrak image baik dari Kemenag bahwa kita concern terhadap penyelenggaraan ibadah umroh. Termasuk soal poskonya itu juga mungkin harus dibuka itu untuk pelaporan. Poskonya seperti usulan Pak Ketua tadi saya kira perlu itu untuk kita sosialisasikan dan harus kita mengassign atau menugaskan orang untuk duduk di posko itu untuk menerima laporan-laporan umroh. Karena ini diatur di undang-undang loh, jadi kita harus comply semua. Pak Yasin, ini tadi saya sempat menanyakan, kalau menurut Pak Yasin, ini kan biasanya kalau ada pelanggaran sebuah badan usaha gitu ya, badan hukum, itu kan orangnya sebetulnya yang melakukan. Dan tadi dikatakan bahwa ketika misalkan badan hukumnya dihukum, maksudnya diberikan sanksi, ditutup, dicabut izinnya, tapi orang yang sama itu membuka bisnis yang sama gitu. Bukankah ini menjadi satu hal yang apa namanya, ya lucu gitu. Kenapa orang yang melakukan ya makanya tadi saya sampaikan ada dugaan, bolehlah kalau Ijen menyampaikan begitu, kita kan bisa saja apa itu namanya suudon kalau Ijen itu bisa saja ada oknum yang di dalam yang tidak berintegritas atau main mata. Nah itu harus kita luruskan itu. Kalau memang dia melakukan suatu pelanggaran disiplin harus kita hukum dengan sesuai dengan tingkat pelanggarannya di dalamnya itu. Tapi saya ingat ya pada waktu dirjennya Pak Anggito itu pernah menyampaikan data-data mengenai apa yang disebut dengan perusahaan-perusahaan travel yang nakal gitu. Tapi belum sempat memfollow api, data belum terkirimkan, Pak Anggito sudah mengundurkan diri. Nah kepada dirjen yang baru Pak Profesor Abdul Jamin nanti akan kita minta mana daftar dari penyelenggara ibadah umroh ini. Dan buatlah itu suatu katakanlah semacam surat resmi dengan tembusan Menteri Agama tentunya untuk mengikutkan izin itu memeriksa itu pihak luar itu yakni penyelenggara umroh itu. Sehingga yang sebenarnya tidak menjadi domain karena atas permintaan dari Satker yang menangani layanan itu menjadi domain kita untuk bisa merekomendasikan ke Dirjen PHU untuk mencabut atau membekukan atau bahkan melaporkan ke polisi. Baik, Pak Yasin, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Pak Rizal, terima kasih banyak.